Film dimulai dengan memperlihatkan gugusan bintang-bintang yang tampak terlihat jelas di luar angkasa. Hingga sebuah sinar terlihat melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi diikuti dengan dua sinar lainnya. Ternyata sinar tersebut berasal dari tiga orang yang nampak sedang kejar-kejaran hingga scene lalu memperlihatkan di daerah Himalaya terlihat seorang konglomerat yang bernama Mitsumasa yang tengah melakukan sebuah ekspedisi guna mencari sesuatu. Tem certeza que vai sozinho, Senhor Mitsumasa? Dan ketika dia memasuki sebuah terowongan yang ada di depan matanya, ini yang terjadi. Terlihat seorang bayi yang nampak sedang menangis, dan dia adalah Aiolos, seorang gold sign yang di awal scene telah dikalahkan oleh dua orang yang pernah menjadi partnernya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Aiolos memberitahukan semuanya kepada Mitsumasa tentang siapa sebenarnya dirinya dan bayi yang kini tengah berada pada Mitsumasa. Athena, Sagitário. Dan inilah alur film. A Lenda do Santuário. 16 tahun semenjak kejadian, terlihat seorang pemuda yang bernama Seiya yang tampaknya tengah mengingat akan sesuatu kejadian pada masa lalunya. Saat dimana dia pertama kali bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang dalam kesulitan. Hingga dia pun berusaha untuk menolong anak perempuan tersebut walaupun tangannya terluka. Dan sebuah keajaiban pun nampak diperlihatkan oleh anak perempuan tersebut. Scene kemudian beralih ke anak perempuan tersebut yang sekarang nampak sudah beranjak dewasa dan kita panggil dengan nama Saori. Dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-16. Ya, dia adalah anak bayi yang pernah Mitsumasa temukan. Namun sayang sekali, Mitsumasa yang telah menganggap Saori sebagai cucunya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Karena Mitsumasa ini tidak memiliki sanak saudara, hingga dia pun menjatuhkan semua hak warisnya kepada Saori. Sang supir yang bernama Tatsumi sangat dipercaya oleh Mitsumasa hingga dia pun telah menitipkan semuanya kepada Tatsumi. Bahkan, Na realidade, a senhorita é a própria Athena. ¿Qué? tiba-tiba sebuah ledakan tampak hendak menghancurkan mobil yang mereka kendarai. Saat Saori sudah berlalu menjauh dari mobil yang mereka tumpangi, tiba-tiba kembali satu orang yang tadi ada di mobil mereka sudah menghadang dirinya. Dan tampaknya mereka telah disuruh oleh seseorang guna menghabisi Saori. Hingga Você é a Saori, não é? untung saja Seiya datang tepat pada waktunya. Dan saat dia melemparkan sesuatu benda yang diletakkan sebagai kalungnya, tiba-tiba ini dia Sen yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, Sen Seiya dengan Cloud Pegasusnya. Ketika Seiya yang tengah bertarung dengan orang tersebut, tampak dua orang yang sedang mencoba untuk melukai Saori. Hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya, mereka pun, para kesatria zodiak, telah berhasil mengatasi semua kekacauan yang ada. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata kehadiran para kesatria sudah diatur oleh Tatsumi selaku asisten Mitsumasa yang juga merangkap sebagai supir pribadinya Saori. Kita beralih kepada Sanctuary. Berita tentang kegagalan untuk melenyapkan Saori pun sudah sampai ke telinga sang pemimpin agung. Ya, kita sebut saja dengan nama
Kamidi. Entendo. Hadir di situ seseorang yang bernama Aiolia. Dia adalah adik dari Aiolos yang telah dicap sebagai pengkhianat karena dituduh ingin melenyapkan Athena yang asli, yang mana dialah yang telah menyelamatkan sang bayi yang saat ini bayi tersebut sudah besar dan para kesatria zodiak memanggilnya dengan sebutan Athena. Untuk membayar kejahatan sang kakak, Aiolia ditugaskan untuk menyelesaikan segala kekacauan yang pernah ditinggalkan oleh sang kakak. Kita beralih ke kediamannya Saori. Dia yang selama ini tidak mengetahui apa-apa tentang Sen, tentang Claude, Cosmo, bahkan Sanctuary, tentu saja sangat mengagetkan dirinya. Ditambah mendapati kenyataan kalau dia adalah titisan dari Athena, sang dewi perang, sekaligus sebagai pelindung perdamaian di bumi. Seiya dan para Sen tentu saja berusaha guna meyakinkan Saori bahwa semua memang apa adanya, bahwa Saori adalah titisan dari Athena dan dia diburu serta coba dilenyapkan karena Saori merupakan ancaman bagi Athena yang palsu yang ada di Sanctuary. Isso significa que a Athena que tá lá agora é uma farsa. É isso aí. Kembali, Saori dan yang lain telah diserang dan tentu kali ini yang datang adalah Você é Saori Kito. betapa mengerikan kehebatan Sen Gold, bahkan Seiya dan rekan-rekannya dibuat tidak berdaya dengan mudah olehnya. Namun, betapapun hebatnya musuh kali ini tidak menyurutkan tekad Seiya dan kawan-kawannya untuk melindungi Athena. Seiya segera saja menyuruh Saori untuk berlari dari arena pertarungan hingga inilah yang terjadi. Saori yang sudah tidak memperdulikan lagi keselamatan dirinya tampak mengeluarkan Cosmo yang sangat hebat. Ya, Cosmo seorang dewi yang telah menerima semua takdir yang telah digariskan kepada dirinya, hingga Aiolia tampak tertegun dibuatnya. Esse Cosmo. Pada akhirnya, Aiolia pun hanya membawa Claude milik sang kakak, dan dia akan menanyakan kebenaran atas apa yang telah dilihatnya barusan kepada Kamidi, atas niat Kamidi selama ini untuk melenyapkan Saori. Dan dia berkata, jika benar Saori adalah titisan Athena, dia haruslah datang ke Sanctuary untuk mengambil apa yang telah menjadi miliknya. Pada akhirnya, Saori pun berbicara kepada saya kalau dia telah memutuskan untuk pergi ke Sanctuary dan melihat apa yang bisa dia temukan di sana. Vou descobrir a verdade com meus próprios olhos. Saat percakapan telah usai dan Saori pun ingin beranjak dari hadapan saya, tiba-tiba tampak Cosmo yang berbentuk anak panah tepat mengenai dadanya Saori. Melihat sang musuh telah kabur, bergegas Shiryu pun mengejar dirinya. Walaupun pada akhirnya Shiryu tidak dapat menemukannya. Akan tetapi, Quem é você? tampak seorang Sen yang tiba-tiba telah berada di hadapan Sagita Sen. Dia adalah sang kakak dari Sun. Ya, Iki, sang burung poni. Mamam, Sagita pun lebur bersama api dari sang poni Iki. Keesokan harinya, mereka pun mulai membuka portal guna menuju ke Sanctuary seperti rencana semula. Já tá na hora. Kedatangan Saori dan para kesatria tampaknya sudah diketahui oleh Kamidi CS, hingga dia pun segera saja mempersiapkan Sen pelindung guna menghadapi para kesatria yang mencoba untuk mengganggu Sanctuary dan sang Athena asli yang selama ini telah berada di antara mereka. Scene beralih kembali kepada Saori dan rekan-rekan. Terlihat mereka yang nampak sudah berada di Sanctuary, hingga dengan bergegas mereka pun segera menuju ke kuil yang diduga tempat Athena palsu berada.
Tapi bukan perkara yang mudah buat ke sana karena mereka haruslah melewati 12 istana yang masing-masing istana ada sen pelindungnya. Ya, mereka adalah para satria emas, sementara saya dan rekan-rekan masih menggunakan klots perunggu. Istana pertama yang harus dilalui adalah Istana Aries. Sesaat mereka memasuki gedung, tampak Saori yang tiba-tiba merasakan kesakitan yang sangat luar biasa hingga Saori, você tá bem? Seiya yang mendapati Aries nampak sudah berada menyambut mereka, bergegas saja langsung melancarkan sebuah serangan maut. Muralha de cristal. Akan tetapi dengan sangat mudahnya Aries mampu mematahkan serangan Seiya. Melihat Cosmo yang berpendak dari Saori, sontak saja membuat Aries tersadar dengan penglihatannya yang sudah salah selama ini. Athena. Pada akhirnya, Aries pun membuka jalan bagi mereka tanpa pertempuran apapun. Mendapati begitu mudahnya mereka melewati istana Aries, membuat Seiya bersemangat untuk segera menuntaskan perjalanan ini hingga inilah yang terjadi. Tampaknya kedatangan mereka ke istana Taurus sudah sangat ditunggu-tunggu oleh sang pemilik. Dan tampaknya kali ini dia tidak akan membiarkan Seiya dan yang lain berlalu dengan sangat mudahnya seperti dialami di istana Aries. Hingga Taurus yang nampak mulai mengintimidasi yang lain agar mereka menyerah saja serta memberikan Athena kepada dirinya sampai Pegasus!